Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini video pembelajaran yang akan saya sajikan. Pertama, saya kenalkan diri dulu. Jadi Ahmadiyah, SMA Negeri 1 Wanayasa, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Wanayasa. Untuk materi kali ini tentang ibadah dan bersyukur. Ya, beribadah dan bersyukur materi intinya, kemudian kompetensi dasarnya memahami makna syukur dan ibadah, kemudian yang kedua mempraktekkan ini yang terpenting ibadah dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik kita mulai dengan ibadah dulu. Ibadah ini secara bahasa kata bentukan ya, kata masdar bentuk masdar dari kata abada ya'budu ibadatan. Artinya tunduk, patuh, hina, merendahkan diri, atau ketundukan dan kepatuhan. Tentu dalam hal ini akan aturan agama. Merendahkan diri, menghambakan diri. Itu ibadah. Seorang yang menghambakan diri namanya abid. Abid. Dan yang dihambakan, yang disembah oleh si hamba namanya ma'bud. Dan itu Allah. Ibadah. Sedangkan menurut istilah, ibadah itu adalah perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah yang didasari oleh aturan agama. Jadi perbuatan atau pernyataan bakti, lisan dan perbuatan. Atau ibadah itu segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang sir atau tersembunyi maupun yang zahir, yang nampak. Itu ibadah. Jadi kalau begitu berarti ibadah itu adalah ketundukan dan kepatuhan seorang manusia kepada Allah Tuhannya dengan melakukan perbuatan atau menyatakan bahwa eh, dia memang hina, dia memang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Secara umum kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sekarang karena ini sebentar saja. Syukur itu secara bahasa dari kata syakaro yashkuru syukuran, yang artinya pujian kepada pemberi kebaikan atau berterima kasih. Berterima kasih, syukran. Biasanya syukran terima kasih. Tetapi tentu dengan sin besar. Syah, shu, bash. Syakaro. Dengan sin besar yang makhrajnya dari tengah lidah naik sedikit ke atas. Bukan di ujung lidah. Kalau ujung lidah nanti dengan sin kecil. Sakaro. Kalau sakaro bukan terima kasih tetapi mabuk artinya. Sedikit perubahan posisi makhraj tapi sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan makna. Dari berterima kasih menjadi mabuk. Nah, ini syakaro berarti yashkuru syukuran. Artinya berterima kasih atau pujian kepada pemberi kebaikan. Menurut istilah, syukur itu tasarrufun ni'mah bima urida bihil mun'im. Menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan si pemberi nikmat. Dalam hal ini tentu pemberi nikmat adalah Allah. Maka menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan Allah yang memberi nikmat. Lalu, apa keinginan Allah terhadap kita? Nah, ini sudah umum barangkali. Keinginan Allah terhadap kita adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan al jinnah jin wal insa dan manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah. Maka Allah ingin kita ibadah. Nah, kalau kemudian syukur itu adalah menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan si pemberi nikmat yaitu Allah, dan keinginan Allah itu adalah ibadah, maka apa yang ada pada kita, apa yang ada pada diri kita, apa yang merasa kita miliki itu semuanya dari Allah dan kita gunakan untuk hal yang sesuai dengan keinginan Allah yaitu ibadah. Ini penting. Banyak orang selalu bersyukur misal dengan, mohon maaf, slide berikutnya,
Cara bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah, paling sederhana memuji Allah. Banyak orang mengucapkan alhamdulillah ketika dia mendapatkan rezeki atau sesuatu atau kenikmatan, tetapi sayang biasanya ukuran kenikmatannya hanya duniawi saja, hanya material duniawi saja. Biasanya mendapatkan uang, mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, itu jelas itu biasanya alhamdulillahnya luar biasa sampai mengadakan acara-acara untuk menunjukkan bahwa dia bersyukur dengan itu. Atau ya nilai bagus. Oh, yang lain-lain biasanya alhamdulillahnya keren-keren. Ini ada yang dilupakan bahwa sebesar apapun rezeki, sebesar apapun materi yang kita dapatkan, setinggi apapun jabatan yang kita dapatkan, itu kalau misalkan Allah berikan kepada kita, hal itu Allah berikan kepada kita, tetapi dengan satu persyaratan, kata Allah, ini harta buat kamu, ini rezeki buat kamu, ini jabatan buat kamu dari Allah, kata Allah, tetapi kata Allah, mulai saat ini, sejak aku berikan rezeki ini kepada kamu, aku akan ambil satu anugerahku kepadamu. Apa itu? Nafas. Jadi Allah kasih rezeki bermiliar-miliar, bertriliun-triliun misal. Tapi Allah ambil satu anugerah Allah yang ada pada diri kita, yaitu nafas. Saya kira ini menohok bahwa sebesar apapun rezeki yang kita dapat, nafas Allah hentikannya tidak akan bisa kita nikmati dan tidak jadi nikmat itu. Maka kalau begitu, hal yang sederhana tapi sangat luar biasa, penting, sangat luar biasa untuk kita syukuri adalah hidup dulu. Ditandai dengan nafas. Kita mengucapkan nafas, kita menghembuskan dan menarik dan menghembuskan nafas tiap hari, nggak harus bayar sama Allah. Kalau kita ke rumah sakit harus pakai oksigen misalnya, kita harus bayar. Allah tidak kasih gratis, ya. Dan ini bukti bahwa kita hidup. Dan ketika kita hidup, kemudian kita bisa menikmati apapun. Nah, tetapi banyak orang yang lupa dengan itu. Bahkan ribuan, jutaan, bahkan bermiliar nafas yang ditarik dan dihembuskan, bahkan sampai sedetik ini pun ada yang belum pernah mengucapkan alhamdulillah untuk nafas itu. Itu luar biasa, ironis. Ya. Tarik nafas, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan nafas, Engkau masih memberikan nafas. Keluarkan nafas, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan nafas, masih mengeluarkan nafas. Jadi eh, itu yang hal terpenting yang harus kita syukuri. Jadi nafas itu sebagai bukti bahwa kita ini sudah dikasih anugerah yang besar sama Allah. Nikmat apapun gak akan bisa kita rasakan kalau kita tidak bernafas, kita mati. Maka nafas ini penting. Dan banyak sekali hal. Setelah itu sehat. Setelah itu sehat. Kita hidup sehat. Apapun nikmat bisa kita nikmati. Tetapi kita hidup tidak sehat. Maka senikmat apapun kata orang, ya tidak nikmat bagi orang yang sakit. Jadi ini hal penting. Ayo kita syukuri itu, nafas ini, hidup ini, sehat ini, apa yang ada pada diri kita, banyak hal. Kalau dibahas banyak sekali yang harus kita syukuri sebelum kita uh, orientasinya pada materi, jabatan, segala macam. Karena uh, itu hal pokok yang harus kita syukuri. Dan kalau kemudian bahwa syukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan si pemberi nikmat, yaitu Allah, dan Allah ingin kita ibadah, ini kaitan antara syukur dengan ibadah, maka lakukan ibadah, hambakan diri kepada Allah. Itu berarti cara kita bersyukur. Dan janji Allah, la in syakartum, mohon maaf, surat Ibrahim ayat 7, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur aku tambah. Kamu syukur aku tambah, kamu kufur aku marah, itu kata Allah Ibrahim ayat 7. Maka dengan bersyukur, yaitu dengan cara beribadah, ibadah itu tidak bisa dibatasi hanya segala sholat, zakat, puasa, ngaji, enggak. Segala hal dalam hidup kita yang baik-baik dan kita lakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan syariat, maka dia adalah ibadah. Mulai dari tidur, bangun tidur, mandi, pergi ke tempat kerja, kerjanya, dan sampai nanti tidur lagi. Lakukan dengan cara yang sesuai syariat dengan tujuan yang baik, itu insya Allah ibadah.
ya, sholat apalagi dan seterusnya. Maka ya kita beribadah, dan kalau kemudian kemudian kita berasumsi bahwa saya secara pribadi berasumsi bahwa orang yang paling sombong adalah orang yang tidak mau sholat. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kok kok indikatornya sholat? Karena ibadah paling pokok adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah adalah sholat. Nah, ketika kita sholat itu berarti bukan hanya kita menghambakan diri saja kepada Allah, tapi sebagai bukti syukur kita kepada Allah, dan tentu lain lagi dengan ala bizikrillah tatmainnul qulub, ketenangan hati akan didapat dengan sholat itu. Jadi, mari kita bersyukur dengan cara beribadah. Mari kita sholat sebagai ibadah yang utama, sebagai bukti kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, lam yashkurillah, lam yashkurin nas. Ini penting juga kaitannya dengan hubungan sosial kita. Tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah seseorang sebelum dia berterima kasih kepada manusia. Jadi ada wasilah yang membuat rezeki nikmat itu nyampe kepada kita. Nikmat dan rezekinya dari Allah, tapi ada wasilah yaitu manusia lain. Maka jangan lupa untuk berterima kasih juga kepada wasilah itu. Saya diajarkan oleh orang tua saya, kalau saya mendapatkan sesuatu dari orang, kemudian kita akan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, hatur nuhun, untuk berterima kasih kepada yang Allah jadikan wasilah sehingga rezeki datang kepada kita. Mari kita beribadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan karunia-Nya kepada orang-orang yang bersyukur itu. Terima kasih. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.